Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat Masjid Bari Rahimahumullah. Di sini akan saya umumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam dan khotib pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Thohir, sebagai petugas Bilal Bapak Ahmad Hudan. Untuk Jumat yang akan datang, yang bertindak sebagai imam dan khotib, yang terhormat Bapak Dr. Haji Habibullah ALMMM. Sebagai petugas Bilal Bapak Khairul Huda, sebagai muadzin Bapak Muiz, dan sebagai protokol Bapak Syauki, Bapak Sofian Syauki. Selanjutnya yaitu laporan hasil kotak amal dari Jumat yang lalu sebesar Rp12.370.000. Untuk laporan hasil parkir kemas sebesar Rp55.000. Kemudian untuk ucapan terima kasih, yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Haja Syuhada Jalan Amir Mahmud 37 menyumbangkan uang sebesar Rp500.000. Mohon bantuan Fatihah disusulkan oleh almarhum Bapak Haji Muati, almarhum Bapak Supini, dan almarhumah Ibu Ranem. Untuk sumbangan yang kedua, yang kami sampaikan terima kasih dari hamba Allah yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp500.000, dikhususkan untuk almarhumah Ibu Siti Dawama, almarhum Bapak Hasan Bisri, almarhum Bapak Afan Said,
almarhum Bapak Usman dan Bapak Fuad. Kami atas nama Takmir Baitul Rahim mengucapkan banyak terima kasih. Mohon bantuan Fatihah, semoga almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah SWT. Dan apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita, semoga diberikan oleh Allah SWT. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, syarulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitul Rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزرد المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد غلط. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mari kita semua menyadarkan diri kembali untuk sama-sama taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menjalankan apa yang diperintahkan dan berusaha segala kemampuan untuk menjauhi apa yang dilarang baik berupa kesenangan maupun kepahitan. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena takwa adalah modal menuju kebahagiaan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat salam kita haturkan kehadirat yang Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu syafaat sang beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab dan Dzulqa'dah. Keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya, yakni ibadah haji dan kurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata zu artinya memiliki dan al-hijjah artinya haji, di mana dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijrah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima karena masuk rukun atau pilar. Ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh, ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah suci. Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian, ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang. Karena betapa banyak orang muslim kaya yang tidak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, betapa banyak orang bergaji rendah justru diberi kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang amat berpengaruh terhadap beberapa kuat niat berhaji itu tumbuh. Dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dan dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji, rukun Islam yang kelima ini
syarat ritual yang bisa dipahami dengan memosisikan sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Yang pertama, yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah lainnya. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah atau rumah Allah harus dipahami dalam makna tersebut, bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang yang tersebut menyentuh dan menciumnya tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya. Anjuran menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekadar karena mengikuti sunnah Nabi sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Inni a'lamu anna hajar la nadura wa la tanfa'u laula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallabu ma yuqallabu. Artinya, sungguh aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Kedua adalah makna kemanusiaan. Bahkan ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan keselarasan semua manusia. Dalam ihram seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih bagi jamaah haji laki-laki. Bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepaskan identitas selainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan dan lain-lain sebagainya. Datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Makna kedua ini sekaligus mempertegas makna pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih dimuliakan selain Allah. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Melalui tingkat ketakwaannya, manusia paling mulia adalah mereka yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakari wa unsa wa ja'alkum suba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indahu atqakum innahu alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tak hanya pakaian-pakaian kehormatan duniawi yang dilepas, jamaah haji dari berbagai bangsa dan negara juga bersama-sama meninggalkan tempat asalnya untuk berkumpul di tempat yang sama. Pemandangan ini lebih tampak ketika mereka sedang bersama-sama wukuf di Padang Arafah. Mereka harus berdiam di lokasi yang sama dan di bawah terik matahari yang sama. Ini menandakan bahwa sesungguhnya manusia siapapun itu pada akhirnya akan kembali pada zat yang tunggal. Ibadah haji adalah gambaran bahwa manusia harus kembali ke fitrah aslinya sebagai hamba baik ketika hidup maupun mati. Yang ketiga adalah makna napaktilah sejarah kenabian. Haji juga menjadi momen mengenang jejak nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi wa Adam, Nabi wa Ibrahim, dan Nabi wa Muhammad SAW. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melontar jumroh misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga tentang ritual sa'i. Ia menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Nabi wa Ismail alaihissalam. Ketika ditinggal sang suami Nabi wa Ibrahim alaihissalam, lari-lari yang berulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar
yang tak kenal putus asa, hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancar air secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Mata air itu kita kenal hingga sekarang sebagai sumber Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian sedikit materi khutbah Jumat siang ini. Semoga ada guna dan manfaat. Barakallahu laka, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا واستغفره العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi man tasalat a'inun binadhar wa udhun bi khabar amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أنه أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثني بملائكته وقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا علما إنه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إن حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة المتممين الأسرة الكرام وعن سائر الأصحاب نبيك وأجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا يقبل الله أكبر لا إله إلا الله.